atau guide teaching merupakan ide konstruktivisme yang berfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda ini membantu meningkatkan kreativitas siswa dalam menghasilkan solusi untuk suatu masalah yang dihadapi. Adapun ciri-ciri pembelajaran terbimbing yaitu yang pertama, peran guru sebagai fasilitator, yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas, yang ketiga, interaksi guru dan siswa, keempat, umpan balik terus-menerus, kelima, penilaian formatif, yang keenam, ada menggunakan sumber daya yang berbeda, yang ketujuh, kolaborasi dan diskusi, kedelapan, ada diferensiasi instruksional, yang kesembilan, ada refleksi dan metakognisi, serta yang kesepuluh, yaitu melibatkan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar dari kelompok 3. Oke, langsung saja di sini tuliskan tujuan pembelajaran terbimbing. Tujuan pembelajaran terbimbing adalah untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan panduan, penilaian, dan interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Selain itu, tujuan pembelajaran terbimbing juga meliputi pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, peningkatan motivasi belajar, dan penguatan kemandirian siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran terbimbing juga mencakup pengembangan pemikiran kritis, kemampuan kolaborasi, peningkatan rasa percaya diri, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai kegiatan B yang pertama, konsep dan prinsip. Konsep dan prinsip dalam pembelajaran adalah panduan inti yang menekankan pemahaman mendalam, keterlibatan peserta didik, relevansi kontekstual, dan fokus pada perkembangan keterampilan yang relevan ini membentuk dasar untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu koneksi sistemik, mencakup integrasi holistik antara berbagai mata pelajaran, mempertemukan konsep-konsep yang terkait, dan mendorong aktivasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan peserta didik melihat hubungan antara berbagai informasi, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu konotasi, adalah makna tersirat yang melekat pada konsep atau kata-kata pembawa emosional atau asosiasi tambahan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan persepsi peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Yang keempat yaitu kalusan ironi. Kalusan ini mencakup komunikasi yang lembut, sementara ironi adalah penggunaan sindiran atau kontras dalam penyampaian informasi. Keduanya dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang menarik perhatian peserta didik dan memperkaya cara penyampaian materi. Yang terakhir yaitu simbolisme, adalah penggunaan lambang untuk menyampaikan makna yang mendalam. Ini membantu peserta didik memahami konsep kompleks dengan cara yang sederhana, mengaitkan ide abstrak dengan pengalaman nyata, dan merangsang kreativitas serta pemikiran reflektif peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu abstraksi. Abstraksi adalah proses penyederhanaan informasi kompleks menjadi konsep atau gagasan yang lebih umum atau lebih tinggi. Kemudian informasi berlawanan dengan intuisi adalah ini merujuk pada situasi di mana informasi yang diberikan atau yang ada bertentangan dengan apa yang kita duga atau rasakan secara intuitif. Kemudian anomali, ini adalah sesuatu yang tidak bisa atau tidak sesuai dengan pola atau ekspektasi yang sudah ada. Kemudian strategi penggunaan repertoire atau penilaian. Ini mengacu pada pendekatan yang melibatkan penggunaan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Kemudian penemuan aturan dan resep, ini adalah proses penemuan pola atau aturan umum dari strategi, data, atau pengalaman yang ada. Yang terakhir itu heuristik, adalah aturan praktis atau pendekatan kasar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau pembuatan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Amalia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Fajri. Saya akan membahas mengenai keunggulan dari pembelajaran terbimbing, yaitu melatih peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif, dan melatih peserta didik untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan.
pembelajaran. Jadi di sini bisa kita sebutkan bahwa peserta didik tersebut menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Adapun kelemahan pembelajaran terbimbing. Untuk materi tertentu, waktu yang diperlukan itu lebih lama. Serta di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan metode pembelajaran ceramah, dan tidak semua topik cocok disampaikan dengan metode pembelajaran terbimbing. Selanjutnya, saya Puput Sapitri ingin melanjutkan presentasi. Yang saya bahas adalah kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Menurut kelompok kami, kegiatan yang sering dilakukan pada pembelajaran adalah kegiatan B. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman konstruktivisme, di mana dalam proses pembelajaran guru tidak serta-merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Dalam model pembelajaran ini, siswa mampu belajar untuk menguasai teori, konsep, fakta, serta mampu mempraktikkannya. Dalam model pembelajaran langsung, guru berperan sebagai pemberi informasi dan bertugas menyediakan media yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keunggulan dari pembelajaran terbimbing ini adalah melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Namun kekurangannya adalah sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan pembelajaran terbimbing. Siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang digunakan. Menurut kami, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran karena peserta didik saat ini merupakan bagian dari generasi Z dan Alpha yang memiliki karakteristik yang berbeda dan dengan generasi sebelumnya. Saat belajar, anak-anak generasi Z menyukai metode belajar dengan cara bereksperimen atau melakukan praktik daripada duduk berdiam di kelas mendengarkan ceramah guru. Selain itu, anak-anak generasi ini memiliki kemampuan multitasking yang tak sembarangan. Oleh karena itu, kegiatan yang cocok ialah pembelajaran terbimbing pada kegiatan B. Alasan yang mendasari kami memilih kegiatan B ialah terdapat kegiatan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi sesuai dengan konsep teori konstruktivisme di mana peserta didik mampu menemukan pengetahuan sendiri serta sesuai dengan peserta didik abad 21. Sesuai dengan tantangan abad 21, yaitu peserta didik membutuhkan pikiran komunikasi verbal dan tulis, teamwork, kreativitas, keterampilan meneliti, dan problem solving untuk saling bersaing, tumbuh dengan baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiba Brina akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Alasan lainnya adalah pembelajaran terbimbing yang diterapkan bagi generasi Z dan Alpha akan lebih efektif apabila pembelajaran difokuskan pada kontekstualisasi pengetahuan, sehingga akan lebih mudah bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran terbimbing memudahkan siswa untuk memahami materi-materi yang difasilitasi oleh guru, karena siswa memiliki kesempatan untuk mengkonstruksikan segala pengetahuan dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran terbimbing bagi siswa generasi Z dan Alpha dapat pula meningkatkan keterampilan seperti technical skill, conceptual skill, dan interpersonal skill. Technical skill merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan saat melakukan suatu tugas tertentu. Kemudian ada conceptual skill, merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memahami dan menganalisis, berpikir kritis,
kritis dan kreatif terhadap suatu situasi yang rumit dan kompleks. Yang terakhir ada interpersonal skill yang merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga kemampuan ini sangat akan bermanfaat bagi siswa untuk di kemudian hari.